di kamar hotel mereka. "Sayang, apa kamu lelah?" tanya Sean. "Tidak," jawab Putri. Putri menarik tangan Sean dan menjadikan lengan Sean sebagai bantal untuknya. "Apa aku boleh meminta jatahku malam ini? Tapi kalau kamu lelah, aku akan menundanya. Aku tidak mau kamu kelelahan, karena besok kita akan jalan-jalan lagi." Putri hanya diam. "Baiklah, tidak usah kamu pikirkan. Ayo kita istirahat saja." Sean hendak tidur memunggungi Putri, akan tetapi Putri menahannya. "Lakukan saja apa yang kamu inginkan, aku akan menikmatinya. Siapa tahu baby kita made in California." Mendengar pernyataan dari Putri, tentu saja Sean langsung dengan sigap bangun dan langsung menindih tubuh Putri. Sean mencium dalam Putri, Sean mencium kening Putri, mata Putri, hidung Putri, dan juga bibir Putri. Sean melumat habis bibir mungil Putri, dan Putri pun membalas ciuman tersebut. Dengan masih mencium Putri, Sean perlahan-lahan membuka satu persatu kancing pakaian Putri. Dan Putri diam saja. Dia pun menginginkan hal tersebut. Setelah puas Sean melumat habis bibir Putri, kini dia turun untuk mencium leher Putri, dan pakaian bagian atas Putri pun sudah habis terbuka oleh Sean. Dan seperti biasa, kalian bisa membayangkan sendiri ya. Lanjut. Sudah 3 hari Putri dan Sean berada di California, dan 2 hari itu Sean dan Putri benar-benar menghabiskan waktu mereka di Disneyland. Yang keduanya memang balik lagi ke Disneyland keesokannya untuk kembali menikmati waktu mereka yang masih terasa kurang puas. Dan pagi ini keduanya sudah bersiap-siap untuk pergi ke Disney California Adventure Park lagi. Sean sebenarnya tak habis pikir dengan Putri yang sangat menyukai wahana-wahana ekstrim seperti itu. Tetapi dalam pikirannya kebahagiaan Putri harus tetap diutamakan. Jadi Sean harus tetap menuruti semua kemauan Putri seperti biasanya. Dan Putri seakan-akan lupa dengan Sean yang sudah berbaur dengan dunianya. Ya, benar saja. Setelah tiba di Disney California Adventure Park, wanita itu langsung berlarian ke sana kemari ingin mencoba semua wahana permainan yang rata-rata persis dengan dunia fantasi di Indonesia. "Hani, mau naik itu." Sean melihat wahana itu. "Wahana itu? Oke, masih bisa lah kalau yang ini mah," gumam Sean. "Ayo Hani." "Iya sayang." Putri terus ke sana kemari mencoba wahana bersama Sean, dan lagi-lagi Sean dibuat kewalahan karena Putri yang begitu aktif tanpa lelah. Dan untuk kali ini mereka tidak mengabaikan istirahat dan juga makan siangnya. Bahkan Putrilah yang mengingatkan Sean agar makan siang. Putri terlalu takut jika Sean memanggilnya dengan ekspresi datar, apalagi jika sudah marah. Bisa-bisa Sean tidak mau menuruti lagi permintaan Putri. "Sudah cukup ya istirahatnya, ayo kita coba yang lain," ujar Putri. Mereka pergi ke wahana yang sangat ekstrim. "Ayo naik yang ini." Seketika Sean menghentikan langkahnya dan mematung. Tubuhnya sulit digerakkan saat melihat tangan Putri yang menunjuk wahana di depan sana. "Ih, kenapa diem di situ? Ayo kita ke sana. Nanti keburu panjang antriannya," ujar Putri. "Tidak, aku tidak mau. Tapi aku pengen naik itu, Hani." "Pokoknya aku tidak mau." Sean mundur beberapa langkah. "Kamu kenapa sih? Kemarin kamu juga nolak buat naik wahana Big Thunder Mountain. Dan kamu mau nolak naik ini juga. Ayolah Hani, aku kesini buat menikmati dan mencoba semua wahana permainan di sini. Tapi kenapa kamu tidak mau?" "Tidak, sekali ku katakan tidak, ya tetap tidak Putri." "Hani, please, kita cuma naik yang itu aja." "Sudah, kamu aja, pokoknya aku tetap tidak mau," ujar Sean. "Apa kamu akan membiarkan aku sendirian?" "Ya udah, kalau kamu tidak mau, pokoknya jangan marah ya jika ada laki-laki lain yang duduk
di kursi sebelahku atau bahkan menggenggam tanganku untuk berteriak bersama, ancam Putri. Putri berjalan meninggalkan Sean dengan kesal karena harus mengganti wahana permainan roller coaster. Sean masih belum beranjak dari tempatnya, tetapi di satu sisi ia juga tidak rela jika Putri menggenggam tangan laki-laki atau wanita lain. Tidak, pokoknya tidak boleh. Hanya sebentar Sean, kamu pasti bisa melewatinya, ujar Sean meyakinkan dirinya sendiri dan langsung menyusul Putri untuk mengantri. Putri hanya membuang muka, kesal dan mengabaikan Sean. Ada apa denganmu sayang? Aku kan sudah ada di sini, ujar Sean. Bukankah kamu tadi tidak mau naik ini? Kenapa kamu sekarang mau? Aku tidak rela ya jika kamu memegang tangan laki-laki lain, apalagi laki-laki botak di depanmu itu, ujar Sean. Ih, kamu berlebihan. Sudahlah, jangan seperti itu. Aku minta maaf ya, ujar Sean. Putri hanya diam. Astaga, apa yang sebenarnya wanita ini mau diturutin pun aku tetap salah di matanya. Ayolah, aku sudah berusaha keras meyakinkan diriku sendiri untuk menaiki wahana sialan ini. Tetapi dia malah tidak menghargaiku, gumam Sean. Sean dan Putri sedang mengantri dan mereka benar-benar saling diam. Di saat antrian semakin dekat untuk menaiki wahana, peluh mulai membasahi kening Sean. Bahkan wajah Sean sudah sangat pucat. Tubuhnya benar-benar berkeringat dingin dan Putri tidak mengetahui akan hal itu karena posisinya Putri membelakangi Sean. Semakin dekat dengan wahana itu, semakin banjir pula keringat yang membasahi wajah Sean. Sesekali Sean mengelap wajahnya dengan sapu tangannya, tetapi tetap saja tidak menutupi rasa takutnya karena Sean memang takut akan ketinggian. Dan kini saatnya giliran Putri dan Sean yang menikmati wahana itu. Tangan Sean sudah memegangi sabuk pengamannya. Wajahnya semakin pucat pasi dengan keringat yang terus saja membasahi wajahnya. Putri melirik ke arah Sean. Kedua bola matanya sukses membulat melihat kondisi Sean yang sudah tidak menengok ke arahnya sedikit pun. Dirinya sudah tidak fokus lagi selain untuk memegangi sabuk pengamannya. Hani, kamu kenapa? Kamu takut? Ayo kita tuh. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, wahana permainan itu pun mulai berjalan. Sementara Putri menatap Sean yang menutup kedua matanya. Seketika niat Putri untuk menikmati wahana itu hilang begitu saja saat melihat kondisi Sean saat ini. Hani, buka matamu. Setelah 2 menit berada di atas wahana itu, akhirnya permainan pun selesai juga. Sean turun dan keluar dari arena tersebut tanpa menunggu Putri. Putri yang melihat akan hal itu tentu saja langsung buru-buru menghampiri suaminya. Wajahnya bahkan benar-benar terlihat pucat dari sebelumnya. Sean benar-benar merasa mual yang luar biasa. Saat ini perutnya seakan terguncang hebat, hingga ia tak mampu menahan rasa mual di perutnya itu. Putri mencoba merangkul tubuh Sean, namun Sean langsung menghempaskan tubuh Putri sedikit agak kasar untuk menjauh darinya. Pergilah, jauhi aku, jangan mendekatiku, bentak Sean. Tapi lagi-lagi Putri mendekati Sean. Dengan tatapan marahnya, Sean membentak Putri lagi. Aku bilang pergi dan menjauh, apa kamu tuli? Minggir sana. Putri tersentak kaget dan terdiam seketika. Putri pun menyeret kakinya menjauhi Sean. Sean hanya memuntahkan cairan dalam perutnya di tempat sampah yang ada di hadapannya. Putri menahan agar dirinya tidak menangis. Putri kembali menghampiri Sean. Kenapa kamu tidak bilang ke aku kalau kamu takut ketinggian? Maaf Hani, biar aku membantumu ya, ujar Putri. Kamu dengar tidak sih apa yang aku ucapkan tadi? Aku bilang kamu pergi dan menjauh dariku sekarang juga, bentak Sean. Hancur sudah pertahanan Putri. Air mata lolos membanjiri pipi Putri yang sejak tadi ia tahan, dan tanpa bicara apapun ia langsung berlari kencang meninggalkan Sean. Sean mengepalkan kedua tangannya dan kembali memuntahkan isi perutnya. Sean bahkan merasa untuk beranjak saja ia sudah tidak mampu. Ia bingung. Akhirnya ia pun memutuskan untuk duduk di salah satu kursi yang panjang di depan wahana biang lala, dan dia menundukkan kepalanya dan tentu saja Sean pun menangis.
Bodoh, bodoh, dasar bodoh. Kenapa aku harus memaksanya untuk naik? Kenapa aku harus marah sama dia? Kenapa aku harus mengabaikan dia? Padahal kalau saja aku tetap memperhatikan Sean, mungkin Sean tidak akan mengalami ini semua dan tidak akan marah padaku seperti ini. Sekarang aku harus pergi kemana? Bahkan aku untuk pergi balik ke hotel saja aku tidak hafal sama jalannya. Apa malam ini juga aku harus kembali ke bandara untuk pulang? Pikir Putri. Setelah cukup baikan, Sean menguatkan dirinya untuk bangkit. Perlahan pandangannya langsung meluncur di sekitar tempat ia duduk. Di mana Putri? Sean mengedarkan pandangannya mencari keberadaan istrinya itu. Sial, kenapa aku harus kayak gini? Dasar Sean bodoh. Semuanya gara-gara wahana sialan itu. Dan kenapa juga aku harus menyuruhnya pergi tadi? Pikir Sean. Sean berjalan panik mencari keberadaan Putri. Laki-laki itu menyesali perkataannya tadi. Sebenarnya, Sean menyuruh Putri pergi dan menjauh darinya karena ia tidak ingin Putri melihat dirinya lemah dan muntah karena wahana permainan roller coaster. Dan Sean baru sadar kalau caranya yang tadi itu salah. Sean pun mencoba menghubungi Putri, namun panggilan tidak terjawab dan hal itu semakin membuat Sean sendiri panik. Respon tubuhnya seakan menjadi kuat sehingga Sean berlari seakan kesana kemari mencari keberadaan Putri hingga pada akhirnya kedua matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal. Dengan cepat ia berlari menghampiri dan langsung memeluk Putri. Astaga, akhirnya aku menemukanmu. Maaf sayang, ujar Sean. Tidak, kamu tidak salah, aku yang salah. Maafkan aku, Hani. Harusnya aku tidak memaksa kamu. Bahkan aku sempat tidak peduli dengan keadaanmu. Maafkan aku, Hani, ujar Putri. Sudah, lupakan kejadian tadi ya. Kamu harus kembali menikmati wahana lainnya, ajak Sean. Cukup, aku tidak mau. Loh, kenapa? Tanya Sean lagi. Apa kamu sudah baik-baik saja? Kamu tidak kenapa-kenapa kan? Tadi kamu kenapa? Kenapa tidak bilang ke aku dari awal sih? Ujar Putri. Sayang, aku memang tidak bisa naik roller coaster. Paling tidak bisa pokoknya. Maka dari itu aku sempat menolak. Terus aku maksa kamu. Aku mengabaikan kamu. Sayang, sudah ya, tidak bisa dipikirkan lagi. Aku sudah baik-baik aja kok. Aku menyuruh kamu menjauhiku bukan karena aku marah. Hanya saja aku tidak ingin kamu mendekatiku dalam kondisi aku yang menjijikkan seperti itu. Tapi kamunya keras kepala dan terus mendekatiku. Jadinya kelepasan marah deh. Maaf ya sayang, ujar Sean yang semakin mengeratkan pelukannya. Aku takut kamu kenapa-napa. Jangan larang aku untuk membantu kamu ya. Aku tidak merasa jijik sama sekali padahal. Kamu berhasil bikin aku takut dan panik, jawab Putri. Iya, kamu juga berhasil bikin aku panik dan takut. Kenapa tiba-tiba kamu ada di sini? Tanya Sean. Kan kamu yang minta aku pergi jauh. Ya udah, aku pergi deh. Bahkan sempat berniat mau pulang ke Indonesia hari ini, jawab Putri. Astaga, ada-ada aja kamu. Habisnya kamunya nyebelin banget. Kalau sudah marah, aku kan jadi takut. Apaan sih, orang aku masih terlihat tampan jika sedang marah. Terus, kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Baterainya habis mungkin, soalnya semalam kan aku lupa charger. Oh, ayo kita lanjutkan permainan yang lain, ajak Sean. Nanti dulu, aku masih mau peluk kamu sampai aku benar-benar yakin jika kamu baik-baik aja, ujar Putri. Ya udah, terserah kamu. Hari mulai malam. Putri dan Sean pun memutuskan untuk naik satu wahana yang menjadi favorit di sana. Sebelum akhirnya mereka kembali pulang ke hotel. Breaking news. Salah seorang pembisnis muda terkaya di dunia dikabarkan berada di Disney California Adventure Park bersama seorang wanita. Keberadaannya mendadak di sana pun ramai diperbincangkan saat ini. Potretnya yang tersebar luas kini sedang menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kondisi yang memperlihatkan keduanya saling memeluk membuat netizen penasaran dan bertanya-tanya tentang sosok wanita yang berada di dalam pelukan Tuan Sean.
apakah wanita itu kekasih dari Tuan Sean atau tidak. Untuk saat ini belum ada konfirmasi apapun dari pihak keluarga, perusahaan, atau Tuan Sean itu sendiri. Bersambung.